Shalom, sahabat Bahana yang saya kasihi dimanapun berada. Sungguh bersyukur kita bisa kembali berjumpa dalam forum atau ruang karena Dia kali ini. Bagaimana kabar sahabat Bahana semua? Saya berharap dan berdoa kiranya sahabat Bahana senantiasa dalam keadaan baik, sehat, bahagia, sukacita, dan sejahtera karena Tuhan. Puji Tuhan. Nah, kali ini saya sangat berterima kasih dan sangat bersyukur karena akan hadir di depan sahabat Bahana seorang narasumber yang wow, menurut saya sangat istimewa. Beliau adalah seorang yang sudah sangat dikenal di bidang profesi yang digelutinya selama berpuluh-puluh tahun. Beliau adalah Direktur Internasional dari John Robert Powers. Saya percaya sahabat Bahana tidak asing dengan nama sekolah kepribadian ini yang sudah begitu terkenal di dunia, John Robert Powers. Sekolah kepribadian tersebut dirintis oleh beliau setelah mendapat lisensi atau izin resmi dari John Robert Powers yang berpusat di Amerika Serikat untuk dibuka juga ya kantor perwakilannya di Indonesia, khususnya di Surabaya pada tahun 1992. Jadi hampir 30 tahun yang silam beliau merintis John Robert Powers di Indonesia, berkantor waktu itu di Surabaya, dan sekarang sudah berkembang begitu luar biasa. Nah, tanpa berlama-lama, saya akan sapa dan panggil beliau. Siapa beliau? Tidak lain adalah Ibu Indayati Utomo. Shalom, Bu In. Shalom Pak Haryono. Shalom juga sahabat Bahana. Selamat siang. Terima kasih Pak Haryono dan juga terima kasih kepada Tuhan juga saya diperkenankan untuk bisa hadir di acara Bahana saat ini bersama Pak Haryono. Baik, terima kasih Bu In untuk kesempatan dan waktu yang disediakan untuk kita bisa bertemu meskipun secara virtual dan ngobrol-ngobrol santai seperti itu. Nah, baik Bu In, untuk mengawali perbincangan kita, ya seperti biasa saya menanyakan kepada narasumber ya untuk sharing sedikit, ceritakan sekilas tentang ya latar belakang pribadi dan keluarga Bu In supaya sahabat Bahana semakin bisa mengenal Bu In secara pribadi meskipun lewat virtual ini. Silakan Bu In. Ya, saya ini saat ini umur saya sudah 65 tahun Pak Har. Dan sahabat Bahana. Nggak yakin saya Bu. Puji Tuhan, saya dilahirkan Desember 56 ya. Nah, kemudian saya sebagai ibu yang multitasking. Jadi wanita multitasking karena saya juga ibu rumah tangga dan saya juga berkarir ya, dan anak saya ada 2, Andrew dan Grace gitu ya. Tapi sekarang saya sudah Tuhan berkati dengan cucu 4 karena masing-masing putra putri saya sudah memiliki anak 2 masing-masing ya. Jadi sekarang saya tambah lagi gelar, saya seorang nenek gitu. Kalau cucu-cucu saya memanggil saya Nana. Tapi nenek gaul ini. Puji Tuhan. Saya nggak pernah menghitung umur saya karena saya prinsipnya saya mau berkarir. Berkarir itu tidak selalu menghasilkan uang, tapi berkarya sampai saya dipanggil Tuhan di 2 meter kali 1 itu prinsip saya. Jadi saya tidak akan retired. Orang Tuhan aja nggak retired, masa saya retired gitu ya. Jadi itu prinsip dalam hidup saya. Jadi apapun yang saya lakukan itu untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Itu aja. Lahir di mana Bu In? Mungkin keluarga asal juga saya bisa diceritakan. Saya kelahiran Surabaya, ya. Jadi saya arek Surabaya, tapi karena saya disunting orang Malang, jadi saya tinggalnya di Malang. Istilahnya dari istilah bonek menjadi Arema ini ya. Ya, jadi Arema. Sekarang logo saya itu lion Pak, singa. Oke. Ya. Karena kalau di Arema kan
logonya singa ya Pak ya. Ya, betul. Ya. Berapa Dan bersaudara, saya Bu? merasa saya tuh 5, saya Lima. justru anak tertua. Jadi Oke. waktu kecil saya memang ibu saya itu beda ya mendidiknya saya dengan adik-adik saya. Karena kalau saya mungkin karena anak pertama tuh bukan dimanja sih, tapi justru ditempa gitu oleh terutama ibu saya. Kalau ayah saya kan karena bekerja jadi kurang tidak terlalu concern dengan hal-hal begitu, mengikut aja. Tapi ibu saya mendidik saya perfeksionis. Oke. Jadi saya harus sekolah itu harus dapat nilai yang minimum 9. Wow. Minimum 9, jadi 9, 10, dan saya sekolahnya di Petra. Petra, sekolah Kristen Petra ya. Jadi mulai kelas 0 sampai saya SMA itu di Petra. Gitu. Dan saya kebetulan jaraknya dengan adik saya yang nomor 2 itu 6 tahun. Jadi setelah itu mulai kedua, 3 sampai kelima itu agak berdempetan jaraknya. Mungkin ya ibu saya udah lelah ya karena anaknya berdempet-dempetan. Jadi yang kedua dan sampai kelima itu nggak terlalu dibentuk seperti saya. Tapi puji Tuhan dari 5 bersaudara akhirnya saya paling tough gitu ya. Jadi masa lalu itu jangan dijadikan itu suatu kepahitan. Tapi buat saya masa lalu itu yang membentuk saya bisa begini. Kalau saya bisa sampai ke sebagai international director kan itu posisi paling tinggi untuk di sebuah negara yang pegang license John Robert Powers itu juga karena berkat ibu saya juga. Ya Bu In, wah cerita yang menarik ini dari latar belakang keluarga asal. Nah tadi Bu In ceritakan bahwa lebih banyak menerima didikan atau asuhan dari ibu ya karena ayah banyak waktu bekerja di luar rumah seperti itu. Nah mungkin Bu In ada pengalaman apa ya, semacam pengalaman yang paling dirasa sangat membekas, berkesan hingga sekarang, ya terutama terkait dengan pola asuh atau didikan mama tadi, yang Bu In terima sewaktu masih kecil sampai mungkin usia remaja waktu itu. Mungkin bisa di-sharingkan tentang ini. Jadi ibu saya mendidik saya itu untuk selalu dapat nilai bagus. Kalau angka 8 itu saya dimarahin, suruh makan dulu kenyang, terus dimarahin. Kalau 7 saya lebih parah, saya disabetin sama rotan itu tipis-tipis gitu ya. Jadi itu didikan ibu saya. Sedangkan ayah saya itu memberikan keseimbangan dengan diberi reward. Jadi saya mulai kelas 1 itu ayah saya bilang kalau juara papi kasih full pen, istilahnya full pen ya. Full pen, ya. Full pen itu kan yang pakai tinta. Pakai gitu. tinta, betul. Ya, saya masih ingat itu full pen yang cukup bagus gitu ya. Nah, saya terpacu. Waktu kelas 2 SD, papi bilang kalau juara lagi, papi kasih sepeda. Wow. Nah, itu menjadi seterusnya saya jadi punya labeling sampai sekarang. Kalau teman-teman SD saya kan kita kan masih reuni terus tuh teman SD, SMP, SMA tuh masih nyambung terus. Itu terkenalnya ya dasar kamu tuh memang pinterin gitu loh. Meskipun kalau saya mau cerita latar belakang kehidupan keluarga saya itu boleh dibilang sederhana ya, sederhana. Jadi hanya cukup makan dan ayah saya cuma bisa bayar uang sekolah gitu ya. Kita tidak ada kelebihan-kelebihan untuk rekreasi gitu ya. Tapi satu hal, kita tidak dikenal sebagai orang yang miskinnya. Tapi ada satu labeling yang mengangkat derajat kita gitu. Miskin nggak apa-apa, asal otaknya encer kan gitu. Betul sekali. Wah. Jadi nggak selalu kebahagiaan itu diidentikan dengan anak orang kaya, yang sukses juga harus materi gitu ya. Jadi itu yang memacu saya. Jadi pembentukan dari pola asuh mama terutama yang sangat perfeksionis terhadap Bu In ya, harus minimal ranking di atas selalu di kelas seperti itu. Tetapi jadi ayah saya atau tuh papa selalu bersaing.
selalu bersaing dengan teman saya. Itu ada satu teman sahabat saya namanya William, itu kalau dia 2 saya 1, saya 1 dia 2 terus. Tukar posisi seperti itu terus ya Bu ya. Wah, luar biasa. Ya, jadi 2 besar Jadi dulunya. bintang Tapi kelas terus lama-lama ya capek loh Pak Har jadi juara terus. Ya kepingin nakal gitu loh. Wah, tapi itu karunia yang sangat luar biasa bagi Bu In. Ya, dan satu hal Pak Har yang didikan yang ibu saya itu tanamkan itu harus tiap minggu saya itu rekreasinya cuma ke gereja. Wow. Pagi-pagi saya udah jalan dari kampung masuk kampung gitu karena rumah saya di kampung. Itu ke gereja di Tegalsari. Itu sekolah minggu. Sekolah minggu di SD Tegalsari situ loh Pak, SD SMP Tegalsari, Pregolan. Di Pregolan ya, Surabaya. Saya jemaat GKI Pregolan. Kemudian kalau sore saya itu habisin waktu ke gereja Pantai Kosta di PPS. Jadi di sawahan. Iya, sawahan. Jadi jalan juga, jalan kaki. Pokoknya pagi sore habisnya ke gereja. Terus ibu dan bapak saya itu kan memang orang yang dari nenek saya sebetulnya yang pengerja gereja ya. Jadi nenek saya tuh pendoa yang di belakang mimbar dari Om Ishak Liu. Ya, GPPS betul. Makanya firman Tuhan itu bahwa anak cucunya akan diberkati dan tidak meminta-minta. Kami keluarga itu satu family. Itu sekarang semua tuh anak Tuhan gitu, cinta Tuhan gitu. Ya. Itu taburan nenek saya dari papi. Ya. Sedangkan papi itu juga pelayanan. Jadi kami itu dikasih keteladanan itu utamakan Tuhan itu iya. Jadi saya masa kecil saya kalau punya baju bagus itu pertama kali pakai itu harus ke gereja. Wow. Jadi ya dari kecil sudah ditanamkan nilai-nilai kebenaran untuk mengenal Tuhan seperti itu ya Bu In ya. Terus ibadah yang diutamakan, Tuhan yang diutamakan. Wow. Iya. Biasa. Baik. Nah Bu In ini sekarang maju. Kalau di flashback sekarang maju. Mengapa kok Bu In kemudian ya tertarik akhirnya membuka ini sekolah kepribadian John Robert Power di Surabaya waktu itu? Ini gimana ceritanya Bu? Perjalanannya seperti apa? Saya dulu Pak Har dan sahabat Bahana, setelah saya menikah, saya itu orangnya nggak kan bukan tipe perempuan rumahan sebetulnya. Jujur, it's not me banget gitu kalau gitu saya suruh stay at home to be a good housewife, it's not me gitu loh. jadi saya bekerja Pak Har, jadi saya tuh bekerjanya itu saya bisanya menjadi world bookers, jadi jual buku-buku ensiklopedi gitu ya. Kebetulan memang saya ini hobi membaca. Jadi kalau kenal Bahana, kalau saya bisa buat buku dan semuanya itu yang menyalurkan. Dan saya sampai sekarang itu punya perpustakaan yang 5 kali 5 meter persegi. Wow. Dengan rak keliling gitu, dan saya memperlakukan buku-buku saya itu like my baby. Jadi kalau saya tidak di rumah saat ini, di saat ini saya wanti-wanti ke pembantu saya harus mengangin-anginkan buku saya tuh rak by rak gitu, satu rak dengan rak yang lain dengan bergilir. Karena itu harta saya gitu loh. Kalau kemudian saya keliling buku ensiklopedi tahun 80-an Pak Har, itu kan nggak ada orang yang hobi kumpulin ensiklopedi kecuali prestis gitu ya. Kalaupun mau beli prestis gitu ya. Nah itu jadi susah kan masarinya. Kenapa juga saya pilih jadi world bookers? Karena saya tidak office hour, tidak stay di office the whole day. Jadi saya kan bisa nyambi gitu dengan taking care anak saya gitu. Nah itulah yang membentuk juga pribadi saya menjadi orang yang nggak gampang sakit hati kalau dihina, karena udah sering dihina. Udah kebal ya Bu ya. Dan saya jadi pribadi yang ditolak pun saya juga tidak down mental, udah biasa gitu loh Pak. Jadi kalau
Kalau saya tawarin buku, belum ngomong bukunya aja orang udah lihat, mau tawarin buku banting pintu, sering. Ya, ya, Nah ya. gitu, terus kemudian keluarin anjing, sering. Hmm. Jadi saya bilang nggak ada yang lebih parah dihina daripada mau digigit anjing. Ya, ya. Itu pertama. Kemudian itu melatih pola pikir saya. Hmm. Waktu itu saingan di Malang itu kan ada 4 World Bookers, Pak. Hmm. Bayangin, Malang itu kota kecil, Hmm. dan orang juga hobi buku tidak semuanya, itu rebutan. Hmm. Nah, jadi saya berpikir ketika saya masuk, kalau 3 orang ini ke kiri, saya ke kanan. Hmm. Nah Oke. itu saya jualannya kemana? Ke Lawang. Masuk Oh, ke ya. Otsuka, masuk ke eksekutifnya itu Minatex yang tekstil Hmm. dan segala macam itu. Jadi saya 2 bulan qualified karena nggak ada yang mikir untuk ke Lawang. Betul, betul. Itu Ya. contoh. Terus kemudian saya juga itu Pak bekerja di perusahaan distributor makanan minuman. Nah itu Hmm. titik balik saya. Hmm. Saya diberi perusahaan waktu itu saya agen Indomie, Ya. kelilingan Indomie dan teh botol dan aqua Hmm. itu ya Pak ya. Ya, Nah ya. itu di situ kan ada arealisasi Pak dari pabrik. Ya. Oke. Jadi kami memegang 80 kilometer, jarak Hmm. 80 kilometer sampai Pasuruan. Tapi kan banyak diterobos-terobos sama agent Surabaya. Surabaya, betul, betul. Ya. Ya, tapi itu tidak ada penalti. Jadi Hmm. pabrik itu prinsipal itu ya pokoknya kayak tutup mata gitu loh. Toh yang Gitu penting ya. omset. Itu dari satu, kita Iya, harus melihat dari satu sisi sebagai produsen, sebagai iya, produsen. Akhirnya saya itu suka hurt, kok buat peraturan kok nggak tegas ya gitu loh, betul, kok betul. nggak ada hukuman. Nah di situ saya mulai kayaknya saya ini bukan pebisnis deh, karena Hmm. sebetulnya kalau pebisnis itu harus punya hati kill or to be kill Hmm. gitu ya. Nah saya Betul. kan nggak bisa kill, jadi kan di to Nggak be tegel kill gitu ya. terus Tegelan. ya gitu loh. Jadi kalau kan persepsi masing-masing, kalau orang bisnis itu bilangnya strategi. Tapi Nah, bagi yang orang yang kena dampak kan ini pelanggaran yang menyusahkan orang. ya, Jadi ya. memang beda dari sudut Dari sudut pandangnya. pandangnya, betul. Hmm. Ya. Nah, disitulah terus kemudian saya kan sering ke Surabaya, sering ke Hmm. kantor cabang di Surabaya kalau meeting. Saya lihat juga perilaku orang Surabaya ini kalau tidak meso, maki-maki, Iya, iya. nyerobot sana, serobot sini, gitu kan. Tiba-tiba saya tuh mikir, kenapa ya nggak bukain John of Powers aja loh di sini, gitu loh. Hmm. 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 Karena waktu itu sudah ada di Jakarta. John of Oke. Powers sudah ada di Jakarta. Kan kalau di Jakarta kan dimulainya tahun 85. Jadi setelah 7 Hmm. tahun. Nah kemudian saya nggak pakai mikir apa-apa. Suami saya bilang, ya kerjain aja, lakukan. Hmm. Melamar aja dong, gitu loh. Hmm. Saya pulang ketik surat, Pak. Oke. Langsung do. Gitu ya. Jadi saya itu kalau mami saya itu saya ucap gini, anak satu ini ya kalau sudah punya mau nggak bisa dicegah, Hmm. gitu loh. Jadi mami saya itu setengah jengkel, tapi itu juga sebutan buat saya. Jadi kalau saya Ya. sudah mau nggak bisa dicegah, katanya itu gitu. Hmm. Rupanya itu memang benar ya, gitu loh. Jadi saya ketik surat. Nah itulah baru saya dapat license, diizinkan untuk buka di Surabaya. Gitu. Tahun Jadi tahun 92 ya, Bu In, ya? Betul ya? 1 Agustus 92. Oke. Ya saya terabas aja, saya nggak kenal Ya. siapa-siapa. Maju aja gitu. Nah, sikon saat awal perintisannya sendiri bagaimana, Bu In? Tantangan-tantangan apa yang waktu itu dihadapi saat merintis awal di Pertama, Surabaya ini? waktu pembukaan di Surabaya itu Pak, yang waktu saya apply itu ditolak. Oke. Ya, karena waktu itu asistennya Ibu Min, dulu kan Ibu Min Uno ya yang pegang ya Pak ya. Ibu Min Uno senior saya ya, jadi beliau itu punya wakilnya tuh bilang kita nggak siap untuk buka cabang. Nah itu ya nggak apa-apa, saya tidak pernah patah semangat sebelum saya itu kebentur tembok.
benar-benar gagal. Karena sudah diajar pengalaman waktu jadi itu bookseller tadi. Iya, gitu. Jadi itu benar-benar fondasi gitu buat saya. Okay. Terus kemudian saya bilang gini, oke, kalau belum siap, saya mau ngadain seminar dulu ya untuk survei market. Saya bilang gitu. Nah, saya adain seminar. Saya tulis itu John Robert Powers tiba di Surabaya. Topiknya itu gitu. Nah, itu booming. Langsung yang ikut itu di Hyatt itu 150 orang yang dengerin, mau dengerin seminar itu gitu, ikut gitu. Nah, kemudian di situ kan pembicaranya Ibu Min. Nah, Ibu Min lihat, terus saya tembak langsung, Bu, saya sebetulnya pingin buka cabang loh di Surabaya. Oh ya, buka aja. Begitu lihat animonya, saya membuktikan bahwa memang orang minat, saya boleh buka. Nah, gitu. Itu Agustus. Memang waktu itu langsung banyak Pak murid saya, 70 Pak. Wow. Itu buka tuh 70. Bulan depannya mulai turun. Desember tinggal 5. Tapi juga blessing in disguise. Tinggal 5 Pak. Bos saya yang di pusat, yang di Boston, kaget-kaget. Karena tadinya dia bangga kan, kok ini ada buka cabang di Indonesia, mau nggak mau royalti kan nambah. Ya. Betul. Franchise kan tergantung royalti, Pak. Betul. Ya. Nah, akhirnya itu menggoncang dia untuk datang ke Indonesia, ke Surabaya. Nah, waktu itu kami diinterview, saya diinterview, tim marketing saya diinterview. Menurut dia, Indayati, kalau kamu dalam 2 minggu, saya tunggu kamu nggak ke Boston, ini habis bisnis kamu, tutup. Karena kamu nggak capable, kamu nggak tahu arahnya, anak buah kamu juga nggak tahu arahnya. Ya memang saya harus akui ketika saya terima dari Jakarta sendiri itu tidak punya formula, tidak punya blueprint-nya, how to teach, how to develop the material dan apanya aja semua etc. lah semuanya, etc. itu tidak ada, manajemennya seperti apa juga tidak ada. Jadi kita hanya terima masakan jadi, gitu. Betul. Jadi kalau kita mau buka restoran kan harus tahu bumbu apa. Misalnya mau masakan Padang, oh ini gulai ayam itu gulai itu bumbunya apa saja, nggak ada. Saya cuma dikasih ya ini gulai. Gulainya. Ya, jadi di situ saya nggak bisa apa-apa gitu. Nah, waktu itu yang Boston itu bilang, kan pusatnya di Boston memang Pak. Terus saya bilang oke, saya akan urus semuanya. Terus 2 minggu lagi saya tinggalin tuh anak-anak saya di Boston 1 bulan Pak. Nah itu pengalaman mahal dan kebanggaan saya. Seluruh orang Indonesia termasuk Ibu Min tidak pernah training di Boston. Sampai sana ya, wow. Hanya saya sendiri. Luar biasa. Jadi 1 bulan itu saya mendapatkan banyak. Sampai manajemennya, sampai kurikulumnya. Kenapa? Why? Because-nya itu saya tahu. Why? Because ya Pak. Jadi kalau kita membuat satu program itu harus tahu ada because-nya apa, why. Betul. Harus why, because gitu. Sehingga orang itu bisa accept kurikulum itu dengan benar-benar kayak orang ikhlas gitu. Oh iya tahu gitu. Kenapa alasannya, bukan karena harus gitu. Ya. Itu yang terus kemudian saya pulang ke Surabaya kayak saya dapat darah baru, kayak baru dapat transfusi. Gitu. Kalau seperti baterai baru dicas gitu ya Bu ya, full. Ya, jadi saya tahu semua, kebuka, saya bongkar semuanya. Jadi waktu itu Surabaya step ahead dari Jakarta untuk kurikulum, beda, kami beda. Ya, kalau kemudian sekarang perkembangannya sendiri sejauh mana Bu? Sudah ada di berapa tempat ini di Indonesia CRP ini? Ya, ini Pak. Jadi saya 1992 itu kan buka di Surabaya. Tuhan proses 11 tahun saya Pak baru mendapat satu jabatan yang Tuhan kasih, itu saya pegang Jakarta.
Oke. Tapi saya mau kasih catatan, saya sebagai pribadi tidak pernah berdoa khusus untuk saya bisa menduduki Jakarta. Itu Tuhan tahu. Saya hanya pegang Kolose 3 ayat 23. Waktu Amin. itu saya join 5 orang pun saya hanya dapat 20% saham. 20% saham, tapi saya tidak merasa saham saya 20%. Saya merasa saya harus ini all out, karena saya selalu pegang Kolose 3:23 itu, bahwa apa yang kita perbuat harus seperti kepada Tuhan. Untuk gitu. Tuhan, segenap hati. Ya, jadi 20% itu meskipun secara manusia 20%, tapi saya merasa tanggung jawab saya 100%. Ya. Wow. Ya, mungkin itu menjadi pertimbangan Tuhan, saya dipercayakan lebih besar. Itu dengan pegang Jakarta. 11 tahun, Pak, prosesnya. Makanya saya mau sharing di Sahabat Bahana, sukses itu nggak directly, ada ujian-ujian dari Tuhan gitu. Amin, amin, amin. Seperti bangsa Israel kan Pak, setelah di Mesir masih harus jalan di padang pasir berapa puluh tahun, kemudian baru masuk Kanaan. Jadi saya di proses Tuhan 11 tahun. 2003 tiba-tiba saya dipanggil oleh ini bosnya Ibu Min, foundersnya itu Pak Ryan Wijaya, dipanggil bahwa saya disuruh membenahi masalah di Jakarta karena Ibu Min sudah mengundurkan diri kan. Waktu itu Ibu Min sudah mengundurkan diri 2003, saya disuruh membenahi. Nah, kemudian saya protes sama Tuhan. Tuhan, saya kan di Surabaya udah bagus. Maksudnya small but beautiful. Saya juga nggak pernah loh doa sama kamu Tuhan untuk minta daerah lebih luas, tapi Tuhan kasih kapal Titanic. Ini kan kapal Titanic mau tenggelam. Jakarta tuh mau tenggelam karena banyak utang gitu ya. Nah, saya bilang nanti kalau saya gagal, Surabaya pun habis gitu loh. Tapi kayaknya saya juga enggak, ya gimana ya, saya karena takut akan Tuhan ya, kan saya enggak minta disuruh. Saya nguji Tuhan juga loh. Pak Har. Saya bilang, Tuhan kasih saya tanda. Kalau Tuhan kasih tanda saya, memang saya harus terus, saya terusin. Saya masih ingat itu Pak, tanggal 19 Juni 2003 saya masuk di sini. Sebetulnya itu bulan Juni, itu adalah bulan yang peak buat John Robert Powers. Karena kan holiday program, semua itu kan orang pada libur. Itu paling tinggi-tingginya market, tapi Jakarta ini terpuruk. Waktu itu income revenue-nya tuh nggak memadai. Padahal utangnya cukup banyak Pak, 2M. Tahun itu loh 2M. 2003 cukup besar. Ya. Ya kan? Nah itu kemudian tahu kan nggak Pak, 11 hari saya di sini di Jakarta ini saya bisa dapat 700 juta. Wow, amazing. Langsung nyicil utang 700 juta. Di situ saya bilang, Tuhan saya minta ampun, saya nggak mau jadi Yunus. Oke, saya akan terusin. Saya akan terusin ini Tuhan, berarti memang Engkau menghendaki saya harus di sini. Saya jalan Pak. Nah itu saya 4 bulan, puji Tuhan, saya bisa melunasi 2M. Wow. Di Jakarta sudah take off kembali gitu ya. Tapi saya challenge anak-anak buah saya yang di sini, kalau mau selamat ikut saya, nggak flashback ke belakang, nggak menoleh ke belakang, melihat ke depan. Yaitu mereka terus semangat. Nah terus kemudian Pak, itu 2003-2004, saya usul ke Mr. Upton, itu bos saya yang Amerika, saya mau buka cabang di Kelapa Gading. Saya ditolak Pak. Ditolak. Kenapa saya mau di Kelapa Gading? Karena di Jakarta ini orang daerah situ Pak, kalau mau sekolah di JRP itu perlu waktu perjalanan 1 jam. Sekolahnya 2-3 jam, balik lagi 1 jam. Siapa Pak yang mau ikut John Robert Powers? Ya kan? Habis di jalan kan, saya jemput bola. Saya bilang saya mau buka di Kelapa Gading. Terus kemudian bos saya bilang, Indayati nggak bisa, nanti kanibal. Dia bilang gitu. Di dunia ini yang ada 2 itu cuma di Chicago dan New York. Dia bilang gitu. Tapi kan kembali lagi ingat kata kan itu labeling saya kan kepala batu saya. Kalau belum saya nggak mau berhenti.
Ya. Saya bilang gini, Richard, kebetulan namanya kan Richard Upton. Oke. Richard, kasih saya waktu 1 tahun. Kalau saya gagal, saya balik ke World Trade Center, cabang kantor saya yang pusat. Tapi aku harus buka. Saya mau mencoba. Oke, go ahead. Saya buka, Pak. Booming. Ya, biasa. Booming. Dia jadi niru, Pak, sekarang. Bangkok harus suruh cabang. Manila harus suruh buka satelit. Ya niru. Wow. Nah, itu cabang pertama, dan sekarang memang sudah ada 6 cabang, tapi karena COVID ini, Pak, dengan terpaksa yang Medan saya tutup dulu. Saya matikan. Tadi tinggal 5. Jadi 5 sekarang di mana, Bu? Jakarta, Surabaya? Jakartanya 3, Pak. Jadi Jakarta, karena jauh-jauh, Pak. Jadi 1 di Sudirman, di Menara Astra. Kemudian yang 1 di Kelapa Gading itu Menara 1. Yang 1 di BSD, Pak. Di gedung Geoparknya Sinarmas. Wow. Ya, jadi settingnya 3 gini, Surabaya 1, Bali 1. 5. Jakarta, Surabaya, Bali. Jakarta 3 ya. Wah. Ya, luar biasa Jakartanya nih, Bu In. 3. Ya. Dan itu pun juga proses, Pak. Jadi setelah 2003, kan 11 tahun ya, Pak, itu di Mesir. Di Mesir. Jadi di Mesir. Kemudian sampai tambah 7 tahun, Pak. Belum di Mesirnya masih ini, Pak, 18 tahun saya di Mesir. Karena 7 tahun, kemudian itu kan ini masih join kan? Ya. Kalau saya mengumpamakan di Mesir, karena saya harus bisa memenuhi keinginan seluruh pemegang saham, ya kan? Itu kan juga tidak mudah untuk bisa memuaskan semuanya. Betul. Jadi 2010 itu tidak ada angin, tidak ada apa, saya juga tidak berdoa. Tiba-tiba pemegang saham salah satu yang foundersnya John Robert Powers Indonesia, Pak Ryan itu ingin menjual sahamnya. Gitu. Kemudian saya offering ke floor, yang lain kalau mau ambil silahkan, saya utamakan mereka. Tapi mereka nggak ada yang mau. Karena mereka tidak menguasai. Ya akhirnya saya ambil, Pak. Bu In yang ambil, wah. 2010 menjadi milik saya 100%. Bersama partner saya Pak Indra ya, Pak Indra 30, anak saya 70. Anak-anak saya 70. Jadi 100% gitu. Amazing. Jadi akhirnya saya bilang perjalanan 18 tahun itu saya baru keluar dari Mesir. Itu masih punya utang loh Pak Har. Karena untuk beli untuk beli itu kan saya juga nggak punya dana, Pak, harus pinjem bank. Dan prosesnya lagi, Pak, di padang gurun itu sampai 2019. Berarti jadi 18 plus 9, 27 tahun. 27 tahun 2019 itu kenangan saya luar biasa, Pak. Itu omset John Robert Powers tertinggi sepanjang sejarah. Wes, mantap. Sepanjang mulai tahun 85 itu 2019 itu omsetnya JRP puncaknya itu ya 2019. Tapi jangan salah Pak Har, 2020, 2021 ini terendah sepanjang sejarah. Nanti kita discuss tentang yang 2020 2021. Pertama naik surga, sekarang masuk neraka. Enggak. Ya ibaratnya udah keluar dari padang gurun masuk Kanaan, tapi di Kanaan itu harus berperang terus, Bu In. Harus berperang sekarang terus. Sekarang perang lagi sama Filistin. Iya. Bu, mungkin bisa diceritakan sekilas juga tentang program atau kurikulum John Robert Powers ini di sekolah kepribadiannya, Bu. Seperti apa mungkin? Jadi setelah saya juga punya gambaran. Ya, setelah kembali dari Boston, karena saya tahu core-nya ya Pak, core dari bisnis ini, saya luruskan yang di Surabaya itu. Jadi saya berangkat dari Surabaya itu kembali ke core. Core-nya itu apa? Pengembangan pribadi dan komunikasi. Jadi personality development and communication. Karena Mr. Powers almarhum itu berpikir bahwa
manusia itu berkutatnya hanya karena dia tidak bisa mendevelop personality-nya, dan konflik atau masalah yang ada di dunia ini cuma karena communication skill. Oke. Jadi dua Jadi utamanya dia, Bu ya. Ya, jadi saya Pengembangan salut kepribadian, dengan pengembangan diri almarhum. dan communication. Ya, jadi saya salut dengan almarhum John Robert Powers itu Ya, futuristik. Few years ago, 1923, dia sudah punya satu mapping bahwa ini sebetulnya kebutuhan manusia sampai kiamat. Dua Orang yang aspek nggak ini bisa, ya. Iya. Jadi orang yang nggak bisa berhasil itu hanya karena dia tidak mau develop personality-nya, karakternya nggak develop. Misalnya ya Pak, terus kemudian skill-skillnya nggak mau di-develop, ya nggak bisa kan dia mau fight dengan keadaan. Ya kan? Terus juga lack of communication. Misalnya kan tidak bisa menyampaikan, terus kemudian salah-salah dalam menyampaikan komunikasinya, persepsinya, itu aja. Problem utamanya di situ. Itu nanti dikembangkan Pak, tinggal itu di spread itu. Gitu. Baik. Jadi program atau garis besar kurikulumnya hanya di dua aspek itu ya, pengembangan kepribadian dan aspek komunikasi dikembangkan. Seperti itu Bu In. Nah Bu In tadi ceritakan sempat sampaikan sekarang berkantornya yang pusat ini di Menara Astra ya. Astra, iya. Itu tahun 2019 ya saya membacanya Bu di sana, pindah di sana. Nah, udah pindah-pindah nomaden Pak, soalnya nyewa. Nah ini pertanyaannya adalah apa yang mendorong JRP ini ya yang di Indonesia kemudian pindah ke situ Bu, ke Menara Astra. Ini kan kawasan yang sangat eksklusif ya di Sudirman, Jakarta Pusat yang dikenal sebagai kawasan segitiga emas. Mungkin ada faktor-faktor pertimbangan tertentu untuk pindah ke situ. Ya, kalau dari kuncinya JRP itu memang harus di main. JRP itu gini loh, karena premium ya Pak, ini premium kelas dan semuanya itu harus di main road, Terus kemudian juga yang kedua itu JRP ini sangat mempertimbangkan keselamatan. Jadi tidak boleh kita hanya memilih karena ini murah dan semuanya gitu ya Pak. Memang buat kami ya berat ya Pak, karena di main, tapi ya memang itu persyaratan gitu. Jadi harus yang mudah dijangkau oleh customer dari segala penjuru gitu. Itu pertimbangannya. Itu pertimbangannya ya. Kalau dulu tuh kan di World Trade, dulu asalnya kan di Jakarta ini di World Trade Center. Tapi karena rate-nya dari dolar ya Pak, ya kita nggak kuat gitu kan. Akhirnya waktu di Menara Astra pun ini berkat Tuhan juga. Saya juga surprise, saya berterima kasih kepada manajemen Menara Astra itu. Waktu itu kami dipanggil untuk training concierge-nya karena ini kan premium building. Mereka mau pelayanannya staff-staffnya itu harus standar premium. Maka kamilah yang dipanggil oleh direktur dan HR-nya. Tiba-tiba saya juga waktu masuk itu saya terkagum-kagum. Saya cuma ngomong gini loh, nggak pernah mimpi deh punya kantor kayak gini bagusnya gitu. Soalnya bagus, quality-nya tuh apanya, tembok semuanya tuh memang high quality gitu loh. Liftnya juga, eskalatornya tinggi gitu ya, panjang. Jadi sambil ngomel-ngomel gitu, sampai di atas itu waktu kita meeting, direkturnya tuh offering Pak, Bu In pindah sini aja. Ya, gak mimpi saya Pak, gak mimpi. Loh, saya kasih harga khusus gitu loh Pak. Itu kan Tuhan yang atur gitu loh. Tiba-tiba dia bilang, ini per meter $350. Saya gitu, enggak deh Pak, itu kan 350.000 per square meter. Langsung ini Pak, kalkulator saya jalan. Kalkulasi, saya kalau pindah sih enggak beda-beda banget, tapi ini prestige building, gitu loh Pak. Ya udah, terus kejar terus, akhirnya kita deal, banyak dibantu, disupport gitu loh. Asal JRP itu pindah situ. Nah itu present buat kami. Ya, Miracle juga ya Bu In ya.
Ya, terima kasih sih sama Pak Frans Ya. Suryadi itu yang sebagai direkturnya itu. Luar biasa. Iya, ya. Nah, Bu In, kan perjalanan JRP ini sudah panjang ya, hampir 30 tahun nanti kalau dihitung-hitung Ya. dari 92 sampai sekarang kan ya 29 tahun, hampir 30 Ya. tahun. Nah, dalam Saya perjalanannya mulai kepala 3 sampai kepala 6, Pak. Mulai umur 36 sampai umur 65 di JRP. hebat lah Bu Jadi In. 30 tahun. Ya, dan perkembangan JRP ini kan melewati banyak atau beberapa krisis yang pernah terjadi di Indonesia ya. Kita tahu dari Betul. 98 itu ada krisis Ya, ekonomi, betul. ya krisis moneter setelah pas pada masa reformasi. Kemudian ada krisis lagi tahun 2008. Ya. Lalu ada krisis lagi 2018. Ya. Dan yang kita semua terimbas sekarang kan yang 2020 ini karena pandemi. Ya, betul. JRP bisa melewati beberapa krisis ini secara luar biasa. Nah, dan tetap eksis sampai hari ini. Kalau menurut Bu In sendiri, krisis yang dirasa terberat itu yang mana nih? Terberat dalam arti kata dampaknya buat JRP. Ya, 98 itu Pak, kami justru akil balik. Oke. Semua krisis kami resepsi. Wah. Makanya saya tahu bahwa penyertaan Tuhan itu nggak pernah habis-habisnya. Ya, kenapa amin. Saya bisa bilang begitu? Saya tahun 94, Pak, 2 tahun setelah saya di John Robert Powers Surabaya, saya punya godmother. Godmother saya itu men-challenge saya. Dia tanyain, kamu mau nggak kalau John Robert Powers ini dijoinin sama Tuhan Yesus? Terus saya dengan polosnya bilang, ya ngapain tante join sama Tuhan Yesus? Tuhan Yesus saja yang suruh ambil. Saya kerja buat Tuhan Yesus. Saya bilang gitu. Terus dia bilang, oke, kamu beneran yuk kita doa ya. Ini kamu janji dengan roh dan daging kamu loh. Iya, nggak apa-apa tante. Nah, itu doa. Sejak itu saya itu tidak merasa Pak Har ini milik saya. Saya tidak merasa ini milik manusia. Ya itu aja kesaksian saya ya, yang memang karena dia itu semuanya benar. Ya. Nah, akhirnya apa? Saya setelah itu kalau saya mau gajian gitu revenue-nya kurang ya Pak Har. Saya cuma bilang gini, Tuhan, sampai sekarang loh Pak. Tuhan, yang malu itu kamu, bukan saya. Iya, betul. Nah, saya udah ngomong loh di mana-mana ini milik kamu. Saya cuma ngerjain. Jadi kalau nggak bisa gaji staff tuh akan memperolok kamu. Apalagi staff saya kan macam-macam gitu ya background-nya. Tuhan cukupkan Pak Har. Amin. Itu luar biasa, benar-benar. Makanya jangan pernah merasa memiliki deh. Kasih aja tuh sama Tuhan, biar Tuhan yang tanggung jawab. Itu 98 Pak, saya justru sukses. 2008 itu saya nggak merasakan resesi. 2018 saya nggak merasakan resesi. Baru saat ini holistik. Benar-benar ini krisis yang holistik. Ya, nah itu pun waktu Maret 2020 kami sudah announcement ke seluruh staff, ya terutama Pak Indra partner saya itu dia bilang bahwa kita hanya bisa bertahan sampai Mei. Kan semua orang tahu Pak life circle pendidikan kayak JRP itu yang bukan main education itu paling life circle-nya not more than 2 months. Paling 2 bulan kan gitu loh. Lah kalau penghasilan sekarang ya hanya bisa nanti sampai 2 bulan. Jadi jangan dipikir untungnya banyak gitu. Ya, karena ini kan bukan sesuatu kebutuhan primer gitu. Enggak sekolah di RP juga nggak apa-apa kan gitu kan orang jawabnya. Nah, itu sampai Mei. Tapi kami itu ada malaikat-malaikat yang tolongin bisa pinjemin uang dulu gitu loh Pak. Oh, luar biasa. Justru itu orang yang tidak seiman dengan kami. Amin. Dia bilang ini pakai aja dulu. Kita kan takut ya Pak, nanti gimana balik? Udah deh, beresin. Dan memang puji Tuhan Pak, kami itu 2019 Agustus itu bebas utang di bank. Tuhan sudah siapkan. Kalau saya waktu sekarang masih punya utang di bank Pak, saya nggak tahu gimana bayarnya kan. Itu kan harus gitu fix, ya kan? Nah itu.
terus ditolongin Pak. Dan puji Tuhan sampai hari ini kami bertahan. Amin. Bayangin mulai Mei 2020 loh, Tuhan tunjukkan kasih karunia-Nya sampai mau akhir 2021 itu kita masih ada, masih eksis. Amin. Gitu loh. Dengan jungkir balik, dengan ya udah secukup-cukupnya ya, meskipun kita masih ini punya tanggungan ke landlord, tapi landlordnya itu baik-baik sih, saya harus berterima kasih. Kita tahu kok Bu, nggak apa-apa ya, kita nyicil Pak, dapat kita nyicil, ya bertahan sampai sekarang. Jadi banyak tangan yang Tuhan gerakkan untuk menolong John Robert Powers ini. Ada banyak invisible hands ya Bu, tangan yang tak terlihat yang menolong seperti itu ya. Jadi malaikat Tuhan malaikat Tuhan ikut berperan. Memang firman Tuhan kalau Tuhan sudah membuka tidak ada yang bisa menutup. Amin. Tapi kalau Tuhan sudah tutup tidak ada yang bisa buka. Itu saya percaya. Saya sudah surrender. Terserah Engkau Tuhan, kehendak-Mu yang jadi. Ya pokoknya saya bilang gini, saya bukan pendeta, saya bukan nggak punya lahan untuk pelayanan. Pelayanan saya hanya ladangmu ini, John Robert Powers, gitu. Ya itulah pelayanan yang sesungguhnya di situ, Bu In. Ya. Meskipun bukan pendeta secara tanda petik jabatan, tapi hatinya hati pendeta dan gembala. Ini luar biasa. Kalau lihat murid-murid saya bisa sukses itu, terus kemudian tahu inti-intinya bahwa dia harus utamain Tuhan dan semuanya, itu hati saya udah seneng itu. Amin. Nah, ya Bu, berarti kan pandemi ini kan berjalan sudah hampir mau 2 tahun ini ya. Betul. Dan JRP bisa tetap eksis sampai sekarang ini. Nah, mungkin selama pandemi tentunya juga pasti ada langkah-langkah yang diambil Bu In dan tim di JRP ini supaya tetap bisa seperti sekarang ini. Nah, kira-kira langkah seperti apa Bu yang sudah dijalani? Jadi ya, waktu Maret PSBB ya Pak. Maret itu 2020. Maret 2020 PSBB kan di Jakarta, itu kami sudah shock Pak. Satu ya Pak, yang kami takutin banyak kelas masih tertunda. Nah, kelas tertunda itu kan orang bisa refund uang Pak. Itu ratusan juta Pak. Gimana kita balikinnya? Ya kan? Betul. Tapi kita berdoa sama-sama, BOC berdoa, kita dapat hikmat, segera kita harus buat kurikulum baru. Nah, sekarang ini kita dengan kurikulum baru itu hybrid kurikulum yang kami sebut itu Pak. Jadi ya 60% itu online, 40%-nya offline. Kalau dulu kan 100% offline. Ya, sekarang 60% online, kemudian yang offline 40%. Dan kami menghapuskan lifetime program. Tapi kami selesaikan mereka-mereka yang a few years ago udah daftar lifetime program, itu boleh repeat terus sampai sekarang. Ya, jadi mereka nggak ada yang refund. Terus kemudian yang kelas-kelas tertunda kita kasih ekstra online dulu. Jadi mereka nggak kosong. Ya, terus kami bilang nanti kalau udah normal boleh buka kelas, silahkan masuk kelas, boleh ulang-ulang. Gitu. Nah, mereka akan senang jadi tidak kosong dan tidak merasa nunggu gitu Pak. Jadi kami adjust, kita blend, kita ramu kembali materi-materinya itu menyesuaikan keadaan. Jadi kami dalam April itu udah siap sampai sekarang. Ya. Jadi itu menolong sekali dan sampai sekarang. Jadi kita bilang ini zaman udah berubah, kita harus ini bongkar. Nggak bisa lagi seperti dulu. Jadi Tuhan ajarin kita harus dinamis kan. Nah, itu kita lakukan. Ya, terus kemudian sekarang JRP tidak ada lifetime program, hanya ada tiga stages gitu. Jadi personality, professional, and leadership. Tiga hal itu ya. Ya, karena nanti kalau lifetime lagi, nanti kalau ada apa-apa pandeminya nggak sukses. Betul. Ya, tapi kita tanggung jawab Pak, semuanya kita beresin. Wah, mantap Bu In, mantap. Ya, jadi sampai sekarang pun masih tetap 60% online ya Bu ya? Tetap online, online 60%, offline-nya 40%. Offline-nya 40%. Tapi kalau terus sekarang ini kita tuh lihat satu hal ya, yang mau online full ya boleh, gitu Pak. Kalau mereka masih takut mau offline, kita
tawarin ada online kelas juga, tapi tidak setiap bulan, gitu kan? Nah itu bisa sampai menjangkau sampai ke Papua. Jadi ada hal-hal lintas, yang ada hal-hal positif dan kita sekarang malah apa Pak? Dapatnya itu private. Iya, iya. Yang mereka nggak mau campur, mereka bayar, saya mau private, nggak bisa nunggu PPKM, mereka minta private. Ya ada aja Tuhan kirim berkatnya. Amin, amin. Dan malah bisa lintas batas ya Bu, luar daerah, luar pulau, luar negeri bahkan mungkin. Betul, sampai kita training pejabat di tengah masa pandemi ini, blessing in disguise-nya seperti itu ya. Ya. Jadi kalau webinar kan lebih luas lagi. Tapi kalau training private yang mau online itu bisa sampai menjangkau sampai ke Papua, pejabat-pejabat Papua. Iya. Nah ini menarik yang Bu bagikan ini tadi, karena begini, kan kita terus terang juga terdampak semua selama pandemi hampir 2 tahun ini kan banyak orang harus terpaksa WFH, work from home, termasuk di dalamnya anak-anak yang sekolah pun harus daring, sekolah dari rumah, ya kan sampai hari ini, baru beberapa minggu terakhir ini mungkin sudah ada yang pembelajaran tatap muka tapi pun terbatas, seperti itu. Ibadah juga sama, orang ibadah online kan gitu, ibadah dari rumah. Ya meskipun sekarang sudah ada yang onsite tatap muka. Nah, tapi mungkin Bu In bisa bagikan tips atau semacam kiat bagi sahabat Bana dimanapun. Apa sih sebetulnya hikmah yang kita bisa dapatkan, pelajaran apa yang bisa kita petik dari aktivitas yang WFH ini, ya work from home, ya mungkin belajar dari rumah, kemudian ibadah dari rumah, kan pada umumnya orang khususnya apalagi orang umat Tuhan ya, kalau ibadah itu paling enak ya harus ketemu, rame-rame di tempat ibadah di gereja, musiknya juga membawa suasana, khotbahnya juga bisa lebih powerful, sedang kalau di rumah kan tidak usuk, tidak bisa menikmati suasana ibadah seperti itu. Demikian juga yang belajar tadi anak-anak sekolah, ya belajar dari rumah nggak seperti kalau di kelas. Kerja pun juga kalau di rumah ya nggak fokus seperti itu karena banyak mungkin gangguan-gangguan di rumah, bisa disambi sana sini. Nah mungkin Bu In bisa berikan tips sebetulnya pelajaran hikmah apa yang bisa dipetik oleh kita semua dengan adanya kegiatan yang dilakukan dari rumah selama pandemi ini. Iya, silakan Bu. Sebetulnya begini ya. Kalau pandemi ini kalau mau dilihat positifnya itu kalau di rumah itu kita jadi tahu kepribadian dan masing-masing individu penghuni organisasi itu. Misalnya, jadinya suami nggak tahu kan bahwa kerjaan istri itu begitu repotnya. Istri juga nggak tahu kan tabiat suami yang semestinya. Anak juga mungkin selama ini bapaknya ibunya nggak tahu persis anaknya seperti apa. Itu kan kita jadi tahu. Ya, tapi juga ada negatifnya. Ada titik jenuhnya. Jenuh itu iya. Sekarang ini banyak perusahaan tuh mengeluh karena stafnya tuh demotivasi. Demotivasi. Jujur ya Pak, di Indonesia ini orangnya kan kurang responsibel. Betul. Kalau di WFH gitu, mereka tuh kayak cuti. Makanya kan Pak Jokowi juga sampai tegur, ini emang WFH itu menteri-menteri ini cuti gitu kan. Nah itu memang betul gitu ya. Jadi itu suasana itu terbawa. Jadi betul kalau orang ibadah jadi nggak tertib sambil goreng telur mungkin sambil dengerin firman, kita juga nggak tahu, nggak bisa kontrol. Tapi kembali lagi firman Tuhan itu bahwa kita tetap berfellowship, butuh fellowship ya. Kalau di dalam istilah yang lain kita kan tetap harus bersosialisasi, silaturahmi itu harus. Itu memang makhluk sosial. Tuhan ciptakan kita itu bukan untuk sendiri, tapi harus bersama-sama gitu loh. Jadi kalau ada kesempatan kita sudah bisa offline, ya kita harus bangkitkan kembali semangat untuk tidak antisosial ini, gitu. Tapi sementara kita itu di WFH pun kita syukuri, carilah sesuatu. Kita punya banyak waktu untuk develop segala sesuatu, jangan meratapi. Ya, oke. Ya, itu contoh ya Pak. Saya kenapa tidak demotivasi? Saya tidak meratapi COVID ini karena saya mulai bulan Mei tahun lalu, 2 bulan 2020. Saya masih meratapi Pak, masih mau dengar video, masih dengar ini. Tapi setelah Mei, saya make decision dengan diri saya nggak mau dengar COVID.
nggak mau terima video COVID, gitu loh. Jadi saya begitu video COVID dikirim, saya ngomong ke teman saya, thank you ya, tolong jangan kirimin ini, karena saya nggak mau lagi. Saya itu menurut saya waktu itu saya itu kenapa kecewa? Waktu itu mau Paskah kan Pak, mau Paskah. Orang nggak ada yang fokus ke salib Kristus. Semua fokusnya ke COVID. Saya bilang ini iblis, ini mengganggu. Nggak ada yang fokus. Jadi saya bilang saya nggak mau lihat COVID karena saya mau fokus ke ini mau Paskah. Gitu loh. Saya mau lihat pengorbanan Yesus. Itu memotivasi saya sampai sekarang. Saya nggak mau terlalu dengar yang mendramatisir macam-macam. Tapi saya juga tidak melawan dan mencobai Tuhan gitu loh Pak. Dengan begini Pak, saya Bu ya. Iya dengar, iya saya jaga, masker iya, kontak iya semua lah Pak. Tapi maksud saya jangan larut karena lihat di mana ada difficulty, di situ ada opportunity. Amin. Ya pasti, apa opportunity-nya di COVID ini? Saya jadi ngerti Zoom loh Pak. Saya kan orang umur 60 sekian itu ngurusin teknologi mana mungkin, ya kan? Tapi saya jadi tahu Zoom. Saya belajar dari cucu saya. Saya bilang gini, Ethan, cucu saya kan udah 13 tahun. Nana itu kepingin ya punya background yang bagus. Kok background Nana jelek? Ini loh Nana, klik ini. Coba. Jadi saya belajar, akhirnya saya bisa. Terus kemudian bagaimana saya membawakan webinar itu pakai slide itu dengan teknologi. Itu kan itu positif buat saya. Betul. Ya, nah itu. Jadi lihatlah yang side yang lain, jangan ikut arus. Karena iblis itu, ini iblis menurut saya COVID ini. Kenapa? Memecah belah. Ya kan, kita nggak boleh kumpul, nggak boleh ini kan memecah belah. Sebetulnya penyakit ini adalah buatan iblis kan, gitu loh. Jadi menurut saya jangan ikut, tapi lawan. Betul. Gitu. Ambil sisi yang lain ya. Betul. Nah, jadi saya sampai buka yang namanya webinar itu adalah Bring Out the New You. Nah, ini menarik Bu. Diri kamu yang baru. Ya, bring out the new you, gitu kan. Upgrade your habit, ya kan. Mungkin dulu kita sudah salah habitnya, kita sekarang harus upgrade, ya kan, gitu. Jadi banyak sisi yang kita harus ambil dalam segi bisnis. Segeralah berpikir, ini waktunya kan banyak. Kata Tuhan dulu, kamu seneng mau kepingin banyak nganggur. Sekarang aku kasih nganggur sepanjang-panjangnya, coba. Ya kan? Ya kan, kita terus bisa develop macam-macam. Gitu. Ya, Bu In menarik tadi menyampaikan konsep atau paradigma bring out the new you ini ya. Jadilah pribadi yang baru. Mungkin bisa dijelaskan lebih jauh. Kalau di dalam bahasa Inggris itu ya lahir baru gitu loh Pak. Bring out the new you itu apa aja. Kalau dulu kita tidak disiplin diri, ini kan bisa ketinggalan. Kita harus disiplin diri, gitu kan. Jadi hal-hal apa yang perlu kita perbaiki. Jadi ketika nanti COVID ini selesai. Itu kita tidak menjadi diri kita yang dulu. Ya. Tapi sudah siap beradaptasi ya Bu ya. Sudah siap beradaptasi dan terus bisa yang gaptek jadi pinter, kan? Yang tadinya nggak punya insight bisnis, tadinya terus terpaksa misalnya ya Pak, masak, jualan online, semua itu kan bring out the new you. Yes. Ya, ada tambahan gitu ya. Jadi kita punya tampilan baru gitu kan. Yang dulu nggak pernah berani membuat networking, sekarang networkingnya melebar sampai kemana-mana, jadi kan udah beda gitu. Ya. Wow, terima kasih Bu In untuk sharing-sharingnya, insight-insightnya dalam percakapan perbincangan kita kali ini. Ya, saya percaya ini sangat menjadi bermanfaat dan memberkati pemirsa, sahabat Bahana dimanapun. Nah, Bu In, kita memang dibatasi waktu, tapi sebelum kita sampai pada akhir pertemuan kita kali ini, mungkin Bu In bisa bagikan, mungkin ada impian-impian Bu In ke depan ini setelah nanti pandemi ini bisa diatasi. Apa yang menjadi impian Bu In di masa depan? Ya, impian saya itu sebetulnya nggak muluk-muluk deh Pak Har. Saya itu kepingin tadinya itu loh, saya itu kepingin sebetulnya punya sekolah formal yang dari kecil.
dari mulai Iya. PAUD gitu loh. PAUD, Karena ya. saya Oke. mau melihat bibit yang benar-benar itu kami tanganin gitu loh. Betul, Dan betul. kalau sekarang kan itu kan background kan dari berbagai macam. Tapi saya kepingin ini bibit yang memang tapi nggak kesampaian, belum kesampaian ya. Apa Tuhan belum izinkan atau apa? Dan saya maunya nantinya sekolah formal itu juga ada di dalamnya itu tetap ada yang namanya karakter building yang biasa dilakukan oleh John Robert Powers gitu ya. Dan saya ingin impian besar saya, makro saya adalah saya kepingin seluruh Indonesia ini semua itu paling tidak itu ada itu bibit-bibit yang diajarkan John Robert Powers itu. Amin. Karakternya yang bagus kan Pak Jokowi ingin membangun ini apa revolusi mental. karakter ya. Betul, revolusi karakter, revolusi mental. Ya. Artinya membangun karakter. Jadi bangsa Indonesia itu tidak hanya berdiri di tempat. Sekarang ini kan kayaknya berdiri di tempat ya. SDA-nya banyak, sumber daya banyak, SDM-nya juga banyak. Tapi yang growing kan nggak semuanya gitu. Jadi Tuhan itu baik sih buat Indonesia tuh kan. Amin. Ini negara yang berkelimpahan. Jadi membuat apa? Comfort zone, Pak. Jadi itu sayang. Menurut saya SDM Indonesia itu harus berdiri sama tinggi, duduk sama rendah dengan bangsa lain. Itu sih cita-cita saya. Makronya saya kepingin lihat kalau Tuhan masih kasih saya umur panjang. Pasti Bu In, ini dream ini, impian ini istilah masih diirami, pasti pada waktunya akan bisa terwujud. Ya, amin. Sekolah yang Bu In rindukan. Saya paling tidak ya, apa penerus tim John Robert Powers ini masih punya ini ya value yang saya tanamkan ini bisa diteruskan nantinya. Okay. Baik Bu In. Nah Bu In sebagai closing statement ya untuk menutup perbincangan kali ini, mungkin Bu In bisa sharingkan, sampaikan pesan-pesan atau special message bagi sahabat Bahana atau tips-tips untuk pribadi, untuk keluarga, untuk kaum hawa khususnya juga di tengah masa-masa sulit yang masih harus dihadapi. Silakan Bu In. Ya. Kalau tips saya hanya satu ya, saya memegang prinsip selalulah takut akan Tuhan. Jadi setiap apa yang kita lakukan, kita tanggung jawab kepada Tuhan, gitu ya. Dan setialah sama yang kecil, nggak apa-apa diberkati, tidak diberkati, tetap ukuran bersyukurnya sama. Karena kalaupun kita tidak belum diberkati, itu ada berkat yang lebih besar yang Tuhan siapkan. Amin. Itu prinsip saya ya. Jadi kalau saya minum itu anggur dan roti perjamuan, saya tidak pernah minta berkat apapun. Saya cuma satu, saya minta iman saya kuat. Itu aja, karena iman itu membantu semuanya terpenuhi. Jadi takut akan Tuhan, kemudian kedua kita selalu bersyukur, setialah sama yang kecil, karena ujian kita kalau dipercaya yang kecil bisa, Tuhan akan siapkan yang lebih besar. Amin. Ya, dan keempat itu saya sarankan itu bahwa tips saya sukses itu bukan end result, tapi prosesnya. Tahan nggak kita, gitu kan, di proses Tuhan, dan pasti dapat mahkota, gitu ya. Dan untuk kaum hawanya, bahwa Anda harus bangga sebagai wanita. Jadi, think like a man, do like a woman. Karena berpikir seperti pria yang tidak sensitif, tidak self-pity, tidak mudah mengasihani diri sendiri, tapi do like a woman. Punya kelembutan, punya apa skill-skill yang berbeda gitu ya. Jadi kalau saya sebut jadilah extraordinary woman, jangan wanita pada kebanyakan. 5 hal itu aja tips saya dalam hidup saya ya Pak Har. Baik Bu In, terima kasih untuk waktunya, untuk sharingnya, untuk tips-tipsnya yang saya percaya ini sangat memberkati sahabat Bahana dimanapun berada saat ini. Berharap nanti kita di lain waktu bisa ngobrol-ngobrol kembali. Ya, tetap semangat, salam sehat dan sukses selalu untuk Bu In, keluarga, anak, menantu, cucu-cucu dan keluarga besar John Robert Powers di Indonesia yang Bu In pimpin.
Terima Terima kasih kasih, Pak Bu In. Har, Pak Tuhan Yesus Hana. memberkati. Tuhan Yesus Ya, memberkati. shalom. Sama-sama. Shalom. Nah, sahabat Bahana, demikian akhir perbincangan saya kali ini dengan Ibu Indayati Utomo, ya, International Director dari John Robert Powers, ya, yang berkantor di Jakarta. Bu In mengakhiri perbincangan kita kali ini dengan sebuah closing statement yang sangat powerful. Bagaimana kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang tetap fighting, yang tetap punya semangat juang, semangat hidup yang tinggi di tengah-tengah masa yang sulit ini. Ya, yang pertama, takut akan Tuhan, itu kunci ternyata. Yang kedua, setialah lakukan hal-hal yang kecil, menjadi orang yang bisa dipercaya dari hal-hal yang kecil. Kalau kita bisa dipercaya untuk hal yang kecil, pasti nanti pada waktunya Tuhan akan menambah kepercayaan kepada kita untuk memberikan hal-hal yang lebih besar. Dan syukuri setiap apapun yang Tuhan percayakan buat kita. Ini luar biasa sekali. Ya, jangan mengeluh, jangan membanding-bandingkan diri dengan orang lain, tapi bersyukur untuk apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Dan yang keempat tadi dikatakan bahwa sukses itu adalah proses. Ya, sukses itu bukan hasil akhirnya, bukan end result-nya, tapi sukses itu adalah proses yang harus kita jalani dengan sukacita dan dengan penuh pengharapan dan iman. Dan khusus bagi para wanita, kaum hawa, Ibu In berpesan, jadilah wanita-wanita yang luar biasa. Be extraordinary woman. Jadilah wanita yang luar biasa, bukan yang biasa saja. Nah, demikian akhir perbincangan saya kali ini dengan Ibu Indayati Utomo, dan saya percaya sahabat Bahana diberkati, ya, tetap semangat, sehat selalu, terus andalkan Tuhan dalam segala keadaan, di tengah situasi, di tengah cuaca, di tengah musim kehidupan apapun yang Tuhan izinkan untuk kita jalani hari-hari ini. Percayalah, bersama Dia kita akan tetap kuat, kita akan tetap sehat, kita akan tetap diberkati, dan kita akan mampu menghadapi masa-masa yang sulit ini sampai Yesus Tuhan datang kembali. Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa di lain waktu yang akan datang. Shalom.